billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin berarti tanggung ya. Udah kita ulangi lagi ke 184 bukan mustahab. 184 paling bawah sebelah kanan ya. Bawah ya, semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mustahabbi ziyaratul quburi lima fi dzalika min al-i'tibari wal idhkari bi ahwalil mauta wal masiri ila masuru ilaihi wa fil hadithi qultu nahaitukum an ziyaratul quburi ala azuruha fa innaha tudakil akhirata wa tuzahidu fid dunya istahabu ayyuhal zairu assalamu alaikum ya qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun wa dan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqimina minna wa minkum wal mustakhirin. Assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar antum lana faratun wa nahnu lakum taba'. Nasallallahu lana wa lakum al afiyata. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tujilana ba'dahum. Yustahabu aidan al-iksaru min tilawatil Qur'an wal adhkari wal du'a'i li ahli tilkal maqbara wa sa'il mauta minal muslimina. Alamatu sa'ati wa asratuha i'lam anna waqta maji sa'ati al-qiyamati mimma afaradahu ta'ala bi ilmihi fala ya'lamuhu ghayruhu walidha qala sallallahu alaihi wasallam lama su'ila anha man mas'ul anha ya'lama minasya'ir wa qala Allah ta'ala qul innama ilmuha inda rabbi ana la yahjalu hatta yudhiha liwaqtiha illa huwa wa amma amaratuha wa asratuha al-kitatul al-iktirabiha fahiya katsiratun minha ma dzukira fil hadithi an talidal amatu rabbataha wa atalhubata qurata wa alata yatatawaluna bil bunyan wa warada aidan ana min asli sa'ati as-sughra kasratul harji wal marji ayat istirati wal qatli wa tahrib al masajidi wa tatrid al itrati wa qatlahu wa idat salati wa hiya wal amanati wa tilal al kabairi wa akar rusha wa tiba al hawa wa ghayr dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mustahabbi ziyaratul qubur. Yang termasuk yang disunahkan adalah ziarah kubur. Lima fi dzalika min al-i'tibari wal idhkari bi ahli mauta wal masir ila masaru ilaihi. Karena ziarah kubur tersebut ya ada i'tibar, ada pelajaran, ada ibrah, wal idhkar ngingetin bi ahli mauta tentang keadaan orang-orang yang telah meninggal dunia, wal masir ila mansur ilaihi, dan kemana mereka kembali. Maknanya apa? Maknanya kita sunahkan untuk ziarah kubur. Untuk apa? Agar kita ingat sama akhirat, agar kita ingat sama kematian. Nah, dan ziarah kubur tersebut
ya manfaatnya banyak. Selain manfaat yang kita jelaskan tadi tentang dunia sama akhirat, ini juga ziarah kubur, apalagi ziarah kubur orang tua, ini akan terbina hubungan anak kepada orang tuanya. Maknanya hubungan anak sama orang tua tidak terputus dengan kematian. Ya, ada satu kisah, satu hikayat ini hasil mimpi, tapi bisa kita jadikan iktibar pelajaran buat kita. Saudara mimpi, ya, mimpi kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dalam mimpi tersebut, ya, itu anak bersama kakaknya dan adik-adiknya kumpul semua. Kemudian, ya, satu yang mimpi tersebut, yang misalnya dalam mimpinya menegur, cium tangan kepada orang tuanya, kepada bapak ibunya. Ya, kemudian bilang, ibu, ini ingatkan sama saya, ya saya ingat sama kamu. Ayah, ingatkan sama saya, ingat kamu anak saya. Nah, kemudian, ya berikutnya tuh adik-adiknya, kakak-kakaknya, ya tetap salaman juga, Kemudian yang salaman ditanya, ya yang salaman nanya, ibu ingat sama saya enggak? Ayah ingat enggak sama saya? Kamu siapa? Ya, akhirnya tadi yang pertama salaman, ya yang dikenal sama orang tuanya tersebut, dia bilang, ayah, ibu, ini adik ibu juga, ini kakak saya, ini adik saya, kok nggak kenal? Kami nggak kenal siapa dia. Nah, kok begitu ibu? Betul, anak akhir memelas, ibu, ini anak ibu, saya anak ibu, saya anak pertama, saya adiknya ini, kami nggak kenal kamu siapa ya? Gitu ya. Nah, maknanya apa? Maknanya kemudian tadi anak yang menanya kepada orang tua, ya kamu siapa? Ya, saya kenal sama kamu anak ibu, anak ayah. Dia bilang, ibu nggak kenal dia, ayah nggak kenal dia, cuma kamu dong saya kenal. Kenapa? Karena kamu setelah kami meninggal dunia, kamu masih mau ziarah kepada kami. Kamu mau datangi kuburan kami, kamu mau ziarah. Maka ya anak-anak yang kami kenal cuma kamu saja. Yang lain yang tidak pernah ziarah kami nggak kenal kembali. Nah, maknanya apa? Maknanya orang tua bisa nggak kenal sama anaknya kalau anaknya nggak mau ziarah kuburan orang tuanya. Dari itu aja. Nah, jadi semasa hidupnya bapak emaknya kenal sama dia, anaknya. Tapi begitu bapak meninggal dunia, ibu meninggal dunia, nggak ziarah, bisa terjadi anak atau orang tua nggak kenal sama anaknya. Sampai-sampai anaknya memelas, ini anak ibu, ini anak ayah, kamu siapa? Kami nggak kenal. Kalau begitu kan gimana rasanya? Nah, makanya salah si anak, kenapa? Mutusin hubungan kepada kedua orang tuanya. Karena membina hubungan kepada orang tua tidak terbatas dengan kehidupan, artinya tetap anak silaturahmi kepada orang tuanya, sekalipun orang tuanya telah meninggal dunia. Di saat orang tua masih hidup, silaturahmi, punya hubungan dengan orang tua dan meninggal dunia, tetap bina hubungan, jangan putus hubungan orang tua. Ya, kita kemana? Kita ke kuburan orang tua kita, ke kuburan kita punya bapak, punya ibu, jangan sampai putus hubungan. Nah ini ya kita ngingetin, kalau kita begitu sama orang tua kita, nanti nggak heran atau jangan bingung kalau anak kita nggak mau ziarah kuburan orang kita kalau kita meninggal dunia. Kalau kita ziarah kubur, bawa anak kita ya bareng-bareng, ya biar bagaimana tahu tata cara ziarah dan tahu inilah hubungan anak kepada orang tuanya. Nah, jadi dengan demikian apa? Ya terbina hubungan antara anak sama orang tua tidak terputus. Nah, jadi orang tua mengenal kembali anaknya. Nah, insya Allah dari kita nggak ada demikian ya. Orang tua kita tinggal dunia banyak, kita terbina hubungan. Mau tiap Jumat bagus, ya mau sebulan 2 kali silakan, tergantung kesibukannya. Ya mungkin yang nggak sibuk seminggu Jumat sekali, alhamdulillah. Biasa orang tua kalau masih tinggal baru, tuh orang ada tiap hari ziarah, ada gak? Ya, lama kelamaan seminggu, lama kelamaan sebulan, lama kelamaan lupa ya. 2 tahun setahun nggak ziarah, kayak gitu. Nah, padahal ziarah sama orang tua kan masya Allah, ya
anak mau ziarah kepada orang tua masih bisa merubah nasib anak. Mana anak yang semasa hidupnya orang tua dia anak durhaka, bisa dirubah statusnya kalau dia ziarah sama orang tuanya. Katakan dalam hadis apa? Manzaro qabra walidayhi fi kulli jum'atin kutiba minal barin wa in kana minal aqil atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa anak yang ziarahin kuburan orang tuanya tiap Jumat, mana tiap Jumat, dia itu tiap minggu, atau seminggu sekali, ya tiap Jumat, ya kutiba minal barin wa in kana minal aqil. Dia akan digolongkan anak yang berbakti sekalipun asal mulanya awalnya dia anak durhaka. Nah, rubah status kita. Kalau kita belum pernah durhaka sama orang tua kita buat orang tua kecewa, kita durhaka, kayak kita nyesel orang tua udah nggak ada, bapak ibu kita nggak ada, ziarahin kuburannya. Nah, kita ziarahin, status kita Allah Ta'ala rubah anak yang berbakti. Tapi kalau nggak mau ziarah orang tua, nggak mau doa orang tua, statusnya tidak berubah, tetap anak durhaka sampai di kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ya, siap-siap ya kesulitan, ya kesulitan hidup bakal menyerang, akan menimpa itu anak. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah kita enggak begitu ya. Amin. Wa bil hadis dalam riwayat dikatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Rasulullah, dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Dulu saya pernah larang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruh, kan tapi sekarang larangan tersebut dihapus, sekarang ziarah kuburan. Ya. Kenapa suruh ziarah kubur? Kata Rasulullah, fa innaha tudzakirul akhirata wa tuzahidu fid dunya. Karena ziarah kubur dapat ngingetin seorang akan akhirat. Ingat akhirat, bakal mati, bakal dia dibungkus, ya dikafanin, bakal dikuburin, ya ini ingetin akhirat. Ya, wa tuzahidu fid dunya. Ziarah kubur akan membuat orang zuhud di dunia. Akhirnya di hatinya cinta sama dunia. Dia bercinta kepada akhirat karena dia bakal seperti orang yang dia ziarahin, akan seperti orang yang dia datangi kuburannya. Nah, yang enggak pernah ziarah kubur, dia anggap dia enggak bakal mati. Ya, dianggap yang mati buat orang lain, buat dia enggak mati-mati. Tapi yang sering ziarah kubur, saya akan seperti dia. Sekarang ada nisan yang saya baca nama orang. Suatu saat ada nisan nama saya dibaca sama orang. Itu kan kira-kira? Kira-kira begitu. Ya, kita sering tuh ya nulis yang tulisannya bagus, kita di mana tulisan bagus juga begitu tuh. Ya, kadang-kadang apa pakai cat ya, pakai apa tuh? Ya, pakai kuas. Tulis namanya fulan. Suatu saat yang nulis namanya di situ. Nah, begitu kan kira-kira? Nah, begitu. Nah, maka sering ziarah kubur ingetin ke orang yang akan akhirat dan membuat orang mengkikis dari hatinya kecinta sama dunia. Dia mencinta akhirat. Kenapa? Karena dia bakal seperti orang yang dia ziarahinya. Insyaallah kita dapat taufik hidayah. Amin. Kita bisa ziarah kubur. Amin ya rabbal alamin. Wa yustahabu ayyakul zairu, disunahkan orang ziarah kubur mengatakan ya, assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Nah, ini diucapkan tuh. Diucapkan ketika seorang menziarah kubur. Enggak apa ya, boleh ini apa misalnya ditulis ya, kemudian laminating ya, kemudian kita baca, boleh aja. Ya, yang kita baca assalamualaikum ya ahli kubur, boleh aja. Ya, boleh kita baca, yang penting kita adanya assalamualaikum, memberi salam. Dan hanya ziarah sama orang yang enggak ngerti ziarah. Emang ada orang ngerti ziarah? Ada. Bagaimana yang ngerti ziarah? Ke kuburan cuma naruh kembang doang. Apa tuh beli plastik? Udah tinggal aja. Udah tinggal, nggak ada apa tuh? Ucapan nggak ada, kata assalamualaikum nggak ada. Baik, cabut rumput di jalan. Kapan baca ya? Kapan baca-bacanya? Mereka nanti. Itu bukan tempat naruh kembang, bukan tempat sejarah, bukan. Sejarah bukan. Bukan tempat coba betul. Iya, naruh kembang doang ya, supaya kata yang apa nanti ada kesan dari orang, wah di kuburannya ada yang ziarahin. Padahal dia cuma apa tuh? Lebar. Ya, cuma doang, jalan lagi. Ada begitu. Ya, ucapin. Ya, tuh kata assalamualaikum. Assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Ya. Ya, kesejahteraan buat kalian. Siapa? Ya, penghuni rumah-rumah kaum mukminin. Ya, kaum mukminin.
Wa atakum ma tu'adun wa dan mu'ajjalun, telah datang buat kalian yang Allah telah janjikan. Nah, esok ya kalian akan diberikan balasan ya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, ini berani enggak kita sebut? Waktu di kubur kita bilang wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami insyaallah akan nyusul kalian. Berani enggak? Kan takut ngomongnya. Waktu ngomong wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami insyaallah segera nyusul. Enggak ada yang aminin. Enggak, kenapa ngaminin? Takut. Bahkan nyusul enggak kira-kira? Nyusul enggak tahu kapan. Ya, ini. Ya, wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami akan nyusul. Nah, mana akan nyusul? Bakal mati juga. Kami bakal seperti kalian. Kalian sekarang di alam kubur, nanti kami bakal di alam kubur juga. Kan kalian kami ziarahi, nanti suatu saat orang lain akan ziarahi kami gitu. Paham ya? Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Nah, kita ucapkan salam lagi tuh, ya. Nah, dengan ucapin salam berarti kita termasuk orang yang ziarah, ya. Wa yarhamullahu mustaqbina minna wa minkum wa wal mutakhirin. Allah Ta'ala merahmati orang yang telah meninggal dunia lebih dahulu dan orang-orang yang meninggal dunia belakangan. Nah, kita doain tuh, ya. Assalamualaikum ya ahli kubur, ya. Nah, kita ini kira-kira orang kubur dengar enggak? Dengar, tapi enggak jawab. Kalau jawab kita kabur kan? Kabur ya? Cabut. Itu apa tuh yang di YouTube tuh? Assalamualaikum kubur, waalaikumsalam ya Abdul Gopur. Yang jarak Abdul Gopur. Iya. Pijain ya. Ya. Dengar nih, assalamualaikum ya ahli kubur ya. Kemudian apa tuh? Ya berolana walakum, semoga Allah Ta'ala mengampuni kami yang ziarah dan mengampuni kalian juga yang telah menjadi orang-orang kuburan. Ya, antum salafuna wa nahnu bil azhar, antum lana faratul wa nahnu lakum taba. Kalian lebih dahulu, kalian mendahului kami dalam kematian, kami bakal nyusul. Nah, ngomong gitu lagi tuh. Ya, bakal nyusul ya, jadi mati buat orang yang masih hidup ya. Nasallahu lana wa lakum al-afiyah. Kami mohon pada Allah Ta'ala buat diri kami dan buat kalian semuanya keselamatan. Allahumma la tahrimna ajrohum, ya Allah jangan haramkan kepada kami doa pahala-pahala dari mereka ya Allah. Walau tudilana ba'dahum, jangan sesatkan kami setelah kematian mereka ya Allah. Nah, ini ziarah yang kita ucapkan demikian ya. Wa yustahabu aidan al-iksaru min tilawil Qur'an wal adhkari wa du'ail mayyit li ahli al-madikal mayyit barati wa sir mautal muslimin. Dan sunahkan waktu ziarah kubur, maksudnya abis ucapan gitu jangan kelar. Kita kan nyebutin tadi assalamualaikum, udah kelar tuh. Ya, sunnah kita baca Quran. Terserah. Antum baca Yasin, biasa baca Yasin. Nah, Yasin abis ucap assalamualaikum, baca Yasin tuh. Baca Yasin, ya wal adkar kita tahlil. Ya gitu kan? Nah, kita tahlil kemudian doa, ya sama kita doain li ahli tilkal maqbarah, doain kepada penghuni itu kuburan. Jadi setelah mengucap assalamualaikum, kita baca Yasin, kemudian ya kita baca apa lagi ya, semuanya tahlil, kemudian kita doain, baru selesai. Terserah yang mau baca assalamualaikum ya sadan namanya syakum silakan boleh, ya paham ya. Wa syairil mautin minal muslimin, dan orang-orang seluruh orang-orang muslim yang telah meninggal dunia. Sebutin mautil muslimin, orang-orang muslim yang telah meninggal dunia kena, yang meninggal zaman dahulu, zaman sekarang. Yang kecil yang besar kena semua. Selain kecipratan doa. Cipratan doa yang kita betul, yang kita sebutkan, yang kita katakan tadi ya. Habis masalah ziarah kuburan. Nah, sekarang Bapak menyeramkan nih. Alamatu sa'ati wa asratuha. Tanda-tanda hari kiamat. Nah, sama. Alamat sama asrat sama. Artinya tanda-tanda hari kiamat. Bahwa hari kiamat terjadinya enggak langsung. Mana enggak langsung terjadi kiamat, ada Allah kasih tanda. Ada dua, alamatus sugro wal kubro. Ada tanda besar, tanda kecil. Nah, ini tanda kecil terlebih dahulu Allah kasih tanda supaya manusia sadar. Ini yang Rasulullah sudah katakan, sudah terjadi, maka sadar. Kecil habis berlari ke besar. Nah, baru hari kiamat. Jadi supaya manusia tersebut ya benar-benar berpikir. Ya daripada tanda udah ada, tanda kecil udah terjadi, ya kemudian akan melangkah ke tanda besar. Tanda besar habis baru terjadi kiamat. Kapan hari kiamat? Hari Jumat.
Jumat kapan? Habis Kamis. Kamis kapan ya? Gue nggak tahu deh. Ya, pokoknya paham nggak? Ya, bakal terjadi nggak? Bakal terjadi. Nah, ini tanda-tandanya ya. Iklam anna waqta majlis saati, ketahuilah kepada kalian pembaca ini kitab bahwa datangnya hari kiamat, kiamat, saat itu kiamat. Datangnya hari kiamat, mimma tafarrada Allah Ta'ala bilmi, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Mana yang tahu? Emang udah ketahui hari Jumatnya, tapi Jumat kapan? Rahasia Allah. Jumat kapan? Ya pokoknya habis Kamis kapan? Allah alam. Nah, jadi mimma tafarrada Allah Ta'ala bilmi, hanya Allah Ta'ala yang tahu saja. Ya. Fala ya'lamuhu ghairuhu, enggak ada orang lain selain Allah Ta'ala yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Harinya udah kasih tahu, kapannya belum tahu. Paham ya? Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Rasulullah bersabda, Rasul mengatakan lama su'ila anha, ketika Rasul ditanya kapan hari kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Jibril nanya mal mas'ul, ya. Katakan apa? Ya, mal mas'ul anha bi'alamin nasair. Sama. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang nanya. Artinya, yang nanya enggak tahu, yang ditanya enggak tahu juga. Semua. Kenapa? Yang ditanya enggak tahu, yang nanya enggak tahu? Karena ini urusan Allah Ta'ala. Hanya Allah saja yang tahu kapan hari kiamat. Ya, Rasulullah nggak tahu hari kiamat kapan. Waktu kapan yang tepat nggak ada. Pokoknya Jumat, tapi Jumat kapan nggak tahu. Ini rahasia. Kenapa? Kalau dikasih tahu, nanti orang-orang apa? Siap-siap semuanya. Siap-siap hari kiamat nih, Jumat besok. Wah, siap-siap. Yang minta cuti banyak, yang tobat. Paham nggak? Yang minta ini banyak. Kalau kayak gitu, rahasia Allah Ta'ala. Yang nggak tahu kecuali Allah Ta'ala saja ya. Tapi sini Allah Ta'ala juga mengasih tahu tanda kecil, tanda besar. Maka kalau tanda berarti udah dekat. Nah, ini tanda-tandanya ya. Wa amma amaratuha wa asratuha, dan adapun tanda-tandanya allati tadullu ala qirabiha, tanda-tanda yang menunjuki dekatnya hari kiamat, sebentar lagi hari kiamat. Kasih bahia kasiratun, sangat banyak. Tanda-tanda kecil banyak yang menunjuki hari kiamat bakal terjadi. Mana? Minha ma dzikra bil hadis, di antaranya ada yang disebutkan dalam hadis. Apa di antaranya? Antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Orang ini kalau zaman sekarang budak nggak ada. Ini ya kalau kita artikan secara lafziah, secara tekstual, ya seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Jadi budak zaman dulu kan ada budak tuh. Mungkin ada yang belum tahu budak. Apa itu budak? Kita perang sama orang kafir. Orang kafirnya yang kita tawan itu jadi budak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah ini bisa diperjualbelikan. Nah kita beli. Nah ini kita beli. Anggap budak perempuan kita beli. Nah misalkan pemiliknya misalnya apa? Berhubungan seks sama siapa? Sama itu budak. Boleh. Karena budaknya dia. Boleh. Nah si budak tersebut berhubungan seks sama pemiliknya, sama bosnya, kemudian melahirkan anak. Nah, kalau udah terjadi begitu, tanda hari kiamat udah dekat. Nah, sekarang kita tanya lagi. Kan sekarang udah nggak ada budak lagi, gimana? Nah, maka para ulama ya sini ya kalau kita baca ke tafsir daripada syarah daripada ini hadis, apa maknanya? Sini katakan apa? Dikatakan ya di antaranya apa? Di antaranya sini yang tepat zaman sekarang ya kinayatun an kasratul ukul aulad bi abaihim wa umatihim. Maknanya antil amatul bataha, semakin banyaknya anak yang durhaka sama kedua orang tuanya. Nah, kalau suatu zaman banyak anak durhaka sama orang tuanya, bapak ibunya dia durhakai, tanda hari kiamat yang kecil udah ada. Karena banyak gak anak durhaka sama orang tuanya? Banyak. Apa makna durhaka? Hukum. Apa makna? Mengecewakan orang tua. Ya, orang tua kecewa. Orang tua nyuruh, orang tua minta, ya, tapi itu anak atur, ini namanya hukum. Nah, hukum ada dua. Ya, ada hukum yang langsung, ya anak ngomong kasar sama orang tua, itu hukum. Ya, anak apa tuh berbuat tangannya nyakitin orang tua, namanya
durhaka dengan lisan, ya, dengan anggota tubuhnya. Tuh, hukum, ya. Karena bagaimana anak bisa berkata yang kasar orang tua? Banyak, ya. Orang tua nyuruh, apaan sih lu nyuruh, apaan sih lu nyuruh, itu durhaka. Aja, ngomong itu aja, udah itu, itu termasuk durhaka. Bagaimana kalau dia nggak ada kata-kata lebih? Ya, ini, ya, pokoknya tanpa sadari seorang anak kalau durhaka sama orang tuanya dengan kata-kata yang kasar, nyakiti orang tua, kok anggap suaranya satu kalimat aja tapi orang tua kecewa, itu durhaka. Ya, durhaka. Masuk orang tua manggil. Kalau orang tua manggil, berapa banyak anak orang tua manggil? Dipanggil ayahnya manggil, ibunya manggil. Wahai anakku, apa sih manggil? Nah, itu durhaka. Durhaka itu. Durhaka. Jadi orang tua kalau manggil anak jawab, terserah mau pakai bahasa apapun yang penting jawab anak. Ya kan? Kalau orang Jawa dipanggil orang tuanya, anggap Udin, dalam ya. Ada Udin, Udin, dalam ya, dalam maksudnya apa dong? Di dalam. Iya, oh iya. Ini kalau anak orang tua manggil jangan main saut-sautan. Ya, samperin. Jadi orang tua manggil anak, ya, samperin orang tuanya. Jangan orang tua teriak-teriak lagi. Ada yang begitu? Ada. Banyak kok. Orang tua manggil nih, siap bos, boleh gak? Boleh. Boleh gak? Boleh. Boleh ngomong gitu? Boleh. Bos gina gak? Iya. Enggak boleh kan? Ya, siap bos, OTW. Ada nggak begitu? Ada ya. Hah? Kalau OTW yang mana? Ya. Ada ya. Orang tua manggil sampai ada apa? Jangan orang tuanya berkali-kali ya. Nah ini udah sampai ada apa? Nah ini ya. Begitu. Kemudian dalam kata-kata di salam ulama mengatakan ada durhaka. Itu anak durhaka sama orang tuanya. Iya. Ya, anak enggak ngomong kasar sama orang tuanya. Anak hanya kita orang tuanya dengan apa tuh? Dengan anggota tubuhnya. Diamnya anak sama orang tua enggak diajak ngomong, dicuekin, durhaka juga. Di rumah ada orang tua, tuh anak enggak ngomong orang tuanya. Cuma sekarang ada tuh. Ya, depannya bapak mandi di main handphone aja. Ada gak? Ada. Banyak. Jadi, nah ini gimana? Makanya sekarang cara kita dekat sama anak atau anak orang tua, dia waktu sholat tuh bersama, kemudian habis sholat cium tangan. Kita kan dulu begitu. Itu gak kira-kira? Sekarang banyak anak orang tua dia nggak nyakitin, nggak ngomong kasar, berbuat tapi diam aja, nggak ngajak ngomong. Takul kalah, ilal walidin al-uquq kata orang. Nggak mau ngomong orang tua, nggak mau ngobrol, ada nggak marah, tuh anak nggak marah, nggak mau ngobrol, nggak mau ngomong, apa gitu. Pokoknya cuek aja itu durhaka. Ibaratnya orang tua nggak ditegur. Iya. Nah, coba ada anak itu ada nggak? Banyak. Ya itu anak nggak nyakitin dengan perkataan, nggak ada ini, tapi orang tua didiemin aja. Ya. Nah, durhaka nggak? Durhaka. Jadi ya anak orang tua itu dicuekin. Sekarang bagaimana? Tegur aja orang tua. Cium tangan, gimana sehat ya? Apa? Hujan-hujan, ayah mau sop mansur gak? Wah. Mau sate gak? Enak gak begitu? Enak ya. Ya, pokoknya enak. Nah, ya, kue pancong gak enak kan? Enak. Mau pisang goreng gak? Aja ngomong aja udah ngomong berdua gitu ya. Jadi orang tua kalau mana tuh dia anak durhaka. Jadi komunikasi. Ya bukan orang tua nyamperin anak nyamperin orang tua. Zaman sekarang kan, ya Pak. Tempayan marin gayung apa gimana tempayan sih? Tempayan yang gayung. Gayung nyamperin tempayan ya. Orang tua ke gayung. Paham ya? Jangan jadi anak orang tua. Dia udah ngomong, ya. Ngomong deh, sekalipun ya. Ngomongnya yang itu yang penting orang tua ada komunikasi, ya gitu aja. Ya, jangan sampai orang tua nggak dia ngomong. Dia nggak marah, tapi orang tua dicuekin, ada yang gitu. Banyak. Itu durhaka tuh anak. Ya, jangan. Pokoknya tuh orang tua aja mau bercanda kayak misalnya kita datang orang tua kita nih, ya orang tua kita pijitin, ngomong capek ya, ayo capek ya.
Ibu capek ya, capek begitu aja. Apa? Ada nggak ibu gitu? Anaknya gitu-gitu, kira nggak tuh? Iya, anak masih apa? Menegur orang tuanya. Nah, kebanyakan anak yang begitu, orang tua masih hidup dicuekin. Bagaimana kalau orang tua udah mati? Ada orang tua yang di rumahnya dicuekin. Bagaimana kalau apa tuh? Orang tua udah mati. Kira-kira dihiraukan nggak? Enggak. Ada aja masih hidupnya dicuekin, apalagi udah ada mati. Barangkali nggak bakal jalan sama orang tuanya. Nauzubillah min dzalik ya. Bayangkan begitu, insyaallah kita nggak begitu orang tua kita. Amin. Itu yang harus orang tua nih ya. Ya yang mesti punya bapak memang tegur orang tua, ya bercanda sama orang tua, bercanda dia maksudnya ya bisikin nih, ayo mau kawin lagi nggak? Boleh nggak begitu? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ayah, abang mau kawin lagi nggak? Ini ayah, Umi mau kawin. Ini ayah lihat cewek lagi mau kawin lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Nyapa nggak tuh? Nyapa, komunikasi. Apa nyapa, negur ya? Nggak apa-apa. Ya. Ya, ayah lu udah payah. Ayah udah meletot apa? Meletot apanya? Ya, kan nggak apa-apa gitu ya. Ya, ini negur orang tua ya, insyaallah kita begitu ya. Yang mesti punya bapak mak ya tegur tuh, ya, ngomong, ya paham ya. Nah, terusin. Apa tuh? Wa antaral hubatal urata alata yatatallaluna bil bunyan. Kamu mendapati, kamu lihatin, misalnya sini apa hubatal urata apa? Ya, orang-orang kampung, orang-orang desa udah rumahnya main tinggi-tinggian. Nah, sekarang banyak gak di desa tuh rumah tinggi-tinggian? Nah, dulunya orang biasa, orang kampung, tapi sekarang udah begitu banyak rumahnya pengen dimewahin, ada 4 tingkat, 3 tingkat. Nah, sekarang makin banyaknya gedung-gedung bertingkat. Sekarang gedung makin pendek atau makin tinggi? Pendek. Dubai sekarang lagi ketar-ketir katanya. Burj Khalifa yang gedung tertinggi di dunia artinya ya di Timur Tengah ya, bahkan Syani sama ya Saudi lagi bikin di Jeddah Tower apa tuh mengalahkan Burj Khalifa. Nah, nanti dia nggak mau kalah saya waktu tinggi lagi. Jadi ya total berpunya main tinggi-tinggian gedung, main tinggi-tinggian bangunan itu akhir zaman. Kalau dilihat, karena gedung makin tinggi makin pendek. Nah udah tanda dari kiamat. Kecil. Rumah makin satu lantai makin lantai. Udah makin tinggi ya udah. Nah, ini kalau udah main gede apa tinggi-tinggian gedung, nah dari kiamat itu tanda-tandanya udah ada. Jadi kecil tadi. Nah, ya tapi udah banyak bang. Ini main tinggi-tinggi bangunan udah 10 tahun lalu, udah 20 tahun lalu. Nah sekarang maka tanda berikutnya ya. Terusin. Warada Edon anamin atau saati as-sugra. Dan datang juga dalam hadis tentang tanda hari kiamat yang kecil adalah kasratul harji wal marji, ay ikhtilati wal qatl. Banyaknya bebasnya percampuran laki perempuan. Dari kira perempuan udah nggak ada batas. Apa tuh? Gabung, campur ya di tanda-tanda hari kiamat juga. Kalau dulu ya sekolah kan ya yang bagus kayak sekolah di pesantren, masya Allah ada ma'had banin wa banat ya, ada ma'had untuk laki-laki, ma'had perempuan ya, bisa kan? Bisa belum jauh. Nah, ini yang bagus begitu. Nah, tapi zaman sekarang ya campur, ada sekolah agama campur laki perempuan ya, sampai-sampai ya sekolah-sekolah apa dulu ada punya guru Habib Salim Syati nanya, ya Muhammad di tempat ente, negara ente sekolah kayak SMP, SMA lagi perempuan bisa gak? Enggak, Habib jadi satu, iya, bagus akhirnya. Nah ini ya emang itu campur itu kebijakan pemerintah. Bisa gak pemerintah buat peraturan laki perempuan dipisah? Enggak? Bisa. Tapi nggak rame katanya, nggak seru. Ribet. Ribet gimana? Malah enak. Ya malah enak ya, jadi enak. Nah ini campur lagi perempuan. Ya kalau di pesantren sih emang apa selamatnya nggak ada apa tuh, nggak ada gitu-gituan. Tapi ada sekolah agama campur perempuan ada juga. Karena kalau percampuran tersebut nanti akan terbuka apa? Peluang
Ya, ini ngelirik, ngeliat ini Indonesia Selatan ya, ketemu di ujung gang ya. Tahu nggak? Misalnya, ini kayak zaman dulu. Ya, baca kertas tuh yang baca-baca nih, kertas. Itu ditunggu lu di kantin. Ya, paham nggak? Ini lama-lama udah bakal rahasia. Ya, gitu. Wal qatli. Ya, tanda hari kiamat yang lain adalah banyaknya pembunuhan. Banyak pembunuhan. Banyak. Sekalipun pembunuhan dengan cara apapun namanya menghilangkan nyawa tanpa hak namanya pembunuhan. Tadi mau tawuran, mau perampok bunuh tuan rumah, mau bunuh antara ini pokok pembunuhan makin banyak itu tanda hari kiamat besar saja, tanda hari kiamat kecil. Tiap hari kita dengar berapa yang mati, banyak kan? Banyak. Pokok yang nyawa melayang ya namanya pembunuhan tanpa hak itu namanya tanda hari kiamat kecil. Banyak kan? Ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu ya. Wa tahribul masajid, dan masjid banyak perubahan, artinya masjidnya nanti udah diroboh-roboh, dirusakin, dibangun masjid mewah. Nah, itu tanda mewahnya masjid, tanda hari kiamat juga. Masjid kan makin hebat-hebat kayak sekarang. Iya. Itu. Nah, tanda juga. Tapi iya kaki dulu ya. Kalau masjid dulu enak gak? Ya, itu sederhana. Kita dalamnya apa tuh? Adem. Ada hati tenang. Kenapa? Uangnya halal. Kalau zaman dulu orang mau bangun masjid nggak minta sumbangan. Bagaimana? Dia punya tanah, dia punya duit ya, punya duit, dia beli tanah dan untuk bangunannya dia pribadi. Pribadi. Nah, jadi nggak kami sumbangan. Kenapa? Kalau minta sumbangan, anggap berjalan minta sumbangan, nanggok ya. Itu yang nyumbang nggak tahu, apa duit haram, apa duit haram nggak tahu. Duit ini campur semua. Maka masjid rasanya beda. Sumbernya dari nggak benar. Kalau zaman dulu emang langsung uang pribadi, tanahnya uang sampai kelar ya dia uang pribadi. Nah, banyak di Saudi orang bangun masjid itu uang pribadi. Anggap dari keluarga Al-Ghahtani, Al-Zahrani, keluarga Dawsri itu ya nyari tanah di masjid, untuk apa beli tanah untuk masjid, anggap 10 meter 2 meter biar dari semua. Nah, itu pribadi. Ya. Kalau emang ada yang mengatakan man bana masjidan, pintunya banawar baitan al-basra bil jannah kan gitu. Kalau Rasulullah siapa yang bangun masjid, ya bangun masjid, dia akan Allah Ta'ala bangunkan gedung di surga kan gitu. Kan yang bangun ya nyumbangnya ada yang 100.000, 20.000 yang kata mereka banyak yang bangunnya. Paham enggak? Ya, paham enggak? Jadi nyumbang 100.000, 1 juta. Kalau dulu emang bangun mas, orangnya satu. Bangun masjid orangnya satu dia. Bukan berarti nggak boleh aja. Kenapa? Mereka pengen ya masjid itu benar-benar enak ditempatin karena uangnya halal 100%. Enak kalau begitu. Ya, jadi jangan ya kalau zaman dulu emang nggak minjem nggak itu orang ya. Watatridal itrati ya. Watatridal itrati. Nah, tatridal itrah apa ini? Nah, terjadi zaman sekarang nih kita nih. Kita baru ngalamin 1 tahun 2 tahun lalu. Diusirnya keluarga Rasulullah SAW. Tatrid, habaib diusir, nggak boleh dakwah, ini tanda hari kiamat. Terjadi nggak? Jadi nggak habaib nggak boleh pidato sono, yang undang sini, yang udah datang di apa tuh? Nggak boleh masuk, itu diusir. Nah, tanda hari kiamat. Jadi yang Rasulullah sabdakan terjadi nggak? Jadi diusirnya habaib keluarga Rasul dari suatu tempat, ini tanda hari kiamat. Bukan hanya gitu, di Saudi udah banyak terus orang-orang alim-alim berbeda apa tuh? Anggap dalihnya ya apa maksudnya dengan cara halus, artinya apa? Pajak untuk orang asing dinaikin, ya harga segini. Lama-lama kan orang nggak betah kira-kira, nggak betah pulang kemana, pulang ini yang pulang banyak, yang pulang ini banyak, itu masuk usia juga. Sekalipun nggak terang-terang ngusir apa tuh? Halus. Dengan kekerasan, terus kita halus dengan cara gitu ngusir juga. Nah, ini udah terjadi termasuk tanda-tanda hari nama tatridal itrah, ya pengusiran keluarga Rasul dari suatu tempat, ya. Waqat lahum, dan banyaknya keluarga Rasul yang dibunuh. Nah, kalau habaib udah banyak dibunuh, dia diusir, yang dibunuh, tanda hari kiamat udah ada. Nah, terjadi ya enggak? Jadi ya ada orang dibunuh, ada yang dibunuh ya. Jadi ya. Wa idha'atas sholati wal amanah. Kemudian tanda berikutnya adalah
banyaknya atau adanya menyia-nyiakan sholat, orang pada nggak sholat. Orang pada nggak sholat, nah ini itu sholat, ini tanda hari kiamat juga. Kayak tadi, ya hujan panas aja nggak sholat Jumat, apalagi hujan. Tadi yang sholat masjid kosong aja, Kosong. masjidnya orang dikit hujan. Ya Allah, emang kalau kita termasuk kata udzur Jumat dan jamaah adalah hujan. Kalau hujan nggak sembarang hujan. Hujan kalau zaman dahulu hujannya jalannya tanah, mau dari desanya mau ke masjid jalannya apa? Belum apa becek. Sampai kalau kita pakai sendal swallow gampang. Jadi ada beban kan? Nah, ini jauh dan ini yang udur jadi mahal. Sekarang rumahnya dekat masjid, jalannya di aspal, kayunya di rumah ada 4. Emang ketemu sembahyang aja dong? Paham nggak? Ada yang begitu? Ada. Tadi sepi, tempat agak sepi juga. Ini mana orangnya? Paham nggak? Nah ini termasuk nyanyikan sholat. Kalau udah begitu, tanda hari kiamat itu terjadi. Nah udah terjadi sekarang ya. Kemudian wal amanah, banyak orang ya menyanyikan artinya amanat nggak ditepati. Kasih kepercayaan, udah diselewengkan. Siapapun juga dia dikasih sudah presiden, ya diselewengkan jabatannya. Jadi gubernur diselewengkan, jadi RT, RW, RT enggak? PRT nih, ya, itu bukan aman diselewengkan, ya udah beban dari mandat masyarakat dari dicuekin, diselewengkan, tanda hari kiamat juga. Ya, bayangkan. Wahtilal kabair, dosa besar udah banyak yang halalin. Nah, jadi mana halal ini dosa besar dikerjakan biasa, berzina kayak biasa, membunuh kayak biasa. Nah ini istihlal, dihalalinya dosa besar. Dia seakan-akan dosa besar udah halal aja bagi dia. Berzina orang udah nggak ada ketakutan. Orang berzina ya anggap menjablay, masalah berzina dianggap biasa aja. Istihlal dianggap halal bagi dia. Ya, terjadi kayak turun sekarang. Jadi ya. Wa akla rusak, banyaknya orang-orang yang makan suap, makan sogokan. Nah, bayangkan. Nah, ini sogokan terbagi dua. Memang hadis mengatakan ar-rashi wal mutasyibinar. Memberi sogokan, memberi sogokan berteraka. Ini yang gimana? Dalam syarah ini hadis dikatakan memberi uang sogokan untuk merubah ya dari halal ke haram, hak dari hak ke batil atau batil ke hak, ini rubah, ini yang begitu, yang kena. Paham nggak? Artinya apa? Artinya contohnya ya, satu orang anggap memang dia membunuh, ya berhak masuk penjara. Kemudian keluarganya main duit kepada hakim semuanya ini ya jadi aturannya atur supaya dia nggak dari penjara, supaya dia nggak dihukum mati, atur. Nah ini pemberinya dosa, ya penerima dosa, pemberi dan penerima masuk neraka. Jadi merubah hukum yang halal jadi haram atau yang salah jadi benar, ini yang hukum. Siapa ya udah aparat hukumnya deh, mau pengacaranya, ya hakimnya, jaksanya atau apapun juga deh. Nah, tapi ada memberi karena terpaksa. Kalau nggak memberi dipersulit, didolimin. Seperti orang anggap ngurus SIM, surat tanah. Kalau kita nggak ada uang rokok, katanya dipersulit. Iya. Ada begitu. Nah ini, dipersulit. Nah ini kita memberi terpaksa untuk selamat keluar dari kedoliman seseorang. Nah kita memberi, kita nggak apa-apa, penerima yang dosa. Paham nggak? Jadi pemberian dosa. Kenapa? Kita kalau ya bapak jangan mimpi jadi deh pak kalau bapak ngasih uang rokok gitu. Nah ini kalau lima ya kita butuh sama surat tersebut untuk ini karena kalau kita kasih duit kita nggak sulit nggak jadi ya udah kita kasih terpaksa. Nah kita pemberi nggak kena dosa, penerima dosa. Nah, banyak begitu banyak. SIM juga SIM banyak kan SIM. Kalau kita nggak uang pinjam nggak ada juga. Gagal terus. Nggak lulus ya, emang gitu ya, insya Allah ya, makanya dah. Ya ini kalau begitu tanda hari kiamat juga, ya. Buat tiba al-hawa, banyak orang ikutin hawa nafsu ikutin, pada hawa nafsu mesti ditentang. Hawa nafsu ngajaknya tidak ya. Wa ghairal dzalika dan lain-lainnya.
Ben, udah Isya belum? Udah. Dia nggak punya lagi deh. Enggak. Dicabut. Nanti bulan apa minggu depan tanda besarnya ya. Wa amalu Tuhan ya. Tanda besar, tanda kecilnya udah apa? Udah habis tanda besarnya.